Anak mamis punya kebiasaan seperti ini, atau punya kebiasaan kayak gini. Yuk kenalin kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dilakukan oleh anak-anak dan dapat berpengaruh pada pertumbuhan rongga mulut mereka. Bersama saya Yulia Risma dari mahasiswa Profesi Kedokteran Gigi Universitas Udayana. Kebiasaan pertama yang akan kita bahas adalah kebiasaan thumb sucking atau kebiasaan menghisap jempol. Ayo, siapa yang anaknya sering dilihat menghisap jempol? Kebiasaan menghisap jempol ini diartikan sebagai kebiasaan anak yang menempatkan ibu jari mereka ke dalam rongga mulutnya si anak. Nah, bahkan bukan hanya ibu jari aja loh, kadang-kadang anak juga akan menempatkan satu atau beberapa jari lainnya ke dalam rongga mulut. Dan kedalaman mereka memasukkan jari itu akan bervariasi. Ada yang di luar saja, ada juga yang sampai ke dalam. Kebiasaan menghisap ini dikategorikan normal sampai anak berusia 1,5 tahun dan umumnya akan berhenti pada usia 3,5 tahun. Nah, selama fase normal sampai anak usia 1,5 tahun tadi, sebaiknya para mamis ini tidak melarang anak untuk memiliki kebiasaan menghisap, baik itu menghisap jari ataupun menghisap mainannya mereka. Karena dengan menghentikan kebiasaan-kebiasaan ini selama fase normal, itu akan mempengaruhi perkembangan psikologis dari anak, di mana anak akan berkembang menjadi pribadi yang gelisah dan juga mudah tersinggung. Nah, tapi jika kebiasaan menghisap ini ternyata berlanjut sampai pada usia prasekolah, itu sekitar usia 3-6 tahun, kita semua harus sudah mulai waspada nih mamis. Karena kebiasaan menghisap sudah mulai dapat mempengaruhi pola pertumbuhan wajah dan juga rahang si anak. Nah, kenapa sih kebiasaan menghisap ini bisa menetap pada anak? Nah, kebiasaan menghisap itu akan menetap pada anak yang sering kali merasa kesepian dan merasa diabaikan. Maka dari itu anak dia mulai menghisap karena menghisap memberikan perasaan nyaman dan juga hangat bagi anak. Nah, jika kita biarkan kebiasaan menghisap ini dapat menyebabkan gigi depan anak itu tumbuh agak maju dan juga memiliki gigitan yang terbuka, kurang lebih seperti gambar di sini nih. Nah, kondisi ini disebut juga sebagai kondisi open bite. Bayangkan ya, di antara gigi atas dan gigi bawah itu dia sering ada jari. Nah, sehingga gigi depan yang di atas itu dia akan semakin tumbuh ke arah depan, maju ke depan dan juga ke atas. Nah, maka dari itu tampilan open bite ini terbentuk akibat sering menghisap jari. Selain itu, rahang atas anak juga bisa jadi sempit seperti ini loh mamis. Nah, hal ini bisa terjadi karena pada saat menghisap, otot pipi anak itu kan dia akan bergerak dan akan mendorong rahang atasnya sehingga jadi sempit deh. Jari anak itu juga bisa memiliki banyak luka seperti ini nih. Untuk mengatasi masalah thumb sucking ini, mamis bisa pakaikan sarung tangan yang kurang lebih bentukannya kayak gini nih. Nah, itu namanya adalah thumb guard. Thumb guard ini akan menjadi alarm pertama bagi anak ketika dia mau memasukkan jempol mereka ke dalam rongga mulut. Karena udah pakai thumb guard, maka anak akan enggan untuk memasukkan jempol mereka ke dalam rongga mulut mereka. Nah, selain itu, mamis juga bisa pergi ke dokter gigi dan konsultasi dengan dokter gigi. Nah, nanti dokter giginya akan memasangkan beberapa alat nih di dalam rongga mulutnya anak. Salah satu alat yang bisa dipasang oleh dokter gigi adalah palatal clip. Nah, palatal clip ini nanti dia akan mencegah jempol anak atau jari anak lainnya itu masuk ke dalam rongga mulut sehingga kebiasaan menghisap pun lama-lama bisa terkoreksi. Alat lainnya yang bisa dibuatkan oleh dokter gigi adalah oral screen. Nah, oral screen gambarannya kurang lebih seperti ini. Sudah jelas ya, jadi anak tidak akan bisa masuk nih ke dalam rongga mulut setiap kali anak itu menggunakan oral screen. Nah, selain itu ada juga alat yang namanya bluegrass appliance. Nah, di bluegrass appliance ini di bagian tengahnya itu dia ada roller yang bisa dimainkan oleh lidahnya anak. Jadi selain mencegah ibu jari itu masuk ke dalam rongga mulut, bluegrass appliance ini juga akan mendistraksi kebiasaan anak yang awalnya menghisap jempol sekarang jadi mainin roller yang ada di appliance ini. Nah, alat-alat yang tadi disebutin yang dipakai di dalam rongga mulut itu umumnya digunakan selama 4-6 bulan. Tapi setelah 3 bulan, jika kita sudah melihat anak tidak memiliki kebiasaan untuk memasukkan jarinya lagi ke dalam rongga mulut, berarti bisa kita pastikan ada tendensi baik nih dari anak untuk menghentikan kebiasaan menghisap jari mereka. Nah, sekarang kita akan lanjut ya mamis ke kebiasaan buruk berikutnya yang sering dilakukan sama anak-anak. Itu adalah kebiasaan menjulurkan lidah ketika mereka menelan, atau kebiasaan ini disebut sebagai kebiasaan tongue thrusting.
Kebiasaan tantrasing ini terjadi ketika sudah terjadi kondisi open bite seperti yang ini nih, atau ketika gigi depan anak itu udah hilang. Nah, jadi di bagian depan dari rongga mulut mereka itu kan akan ada ruang kosong. Nah, jadi pada saat menelan itu lidah mereka, lidah anak itu akan cenderung untuk mengisi rongga kosong yang tercipta dan akhirnya muncullah kebiasaan tongue thrusting ini. Kebiasaan anak untuk menjulurkan lidah pada saat menelan ini akan menyebabkan gigi depan mereka akan lebih maju lagi ke depan dan memperparah kondisi anterior open bite yang tadi sudah terjadi. Kebiasaan menjulurkan lidah ini dapat diobati sesuai dengan usianya mereka nih mamis. Nah, jika anak masih berusia 3 tahun dan memiliki kebiasaan ini, itu masih bisa dikategorikan normal, jadi mamis nggak perlu khawatir. Tapi, kalau anak mamis sudah usia 7 tahun dan masih memiliki kebiasaan tongue thrusting ini, mamis bisa mulai nih ajarin anak gimana sih caranya menelan yang baik dan benar. Yaitu, bagian ujung lidah anak itu seharusnya menyentuh bagian langit-langit di sebelah depannya mereka. Nah, banyak sekali anak yang dia nggak tahu nih caranya menelan yang benar. Justru mereka akan menjulurkan ujung lidah mereka itu ke arah gigi depannya mereka. Apalagi kalau gigi depannya itu lobang atau longgong nih, nggak ada giginya. Nah, jadi ujung lidahnya anak itu akan cenderung untuk maju, bukannya naik ke atas bagian palatum. Nah, kalau di usia 7 tahun ini bisa nih mulai diajarin gimana caranya menelan yang baik dan benar seperti tadi. Biasanya nih, kebiasaan tongue thrusting ini akan berhenti saat anak berusia 8-9 tahun. Nah, dia berhenti nih karena gigi depan permanennya mereka sudah mulai tumbuh. Jadi udah nggak ada ruang lagi yang tercipta di bagian depan dari rongga mulut mereka. Nah, kalau ternyata sampai dengan usia 11 tahun anak masih memiliki kebiasaan tongue thrusting ini, kita harus sudah mulai waspada di mamis dan sudah mulai bergerak untuk menghilangkan kebiasaan ini sebelum menyebabkan gigi-gigi anak jadi berantakan. Terapi sederhana yang bisa mamis lakukan di rumah bareng sama anak itu adalah terapi untuk mengajarkan anak cara menelan yang baik. Karena jika nanti ternyata dirawat nih sama dokter gigi, tapi kebiasaan anak itu belum hilang, nah pastinya gigi anak juga akan tetap berantakan karena penyebabnya masih belum hilang nih mamis. Cara menelan yang baik bisa mamis ajarkan dengan menggunakan permen lemon. Nah, permen lemon ini bisa diletakkan di bagian ujung lidah dari anak. Kemudian anak diminta untuk meletakkan permen lemon ini di bagian langit-langit atas di depan dengan bantuan ujung lidahnya mereka. Kemudian anak akan diminta untuk menahan posisi ini. Nah, permen lemon yang asam itu akan menyebabkan air liur anak jadi banyak nih. Jadi mau nggak mau anak itu harus menelan. Tapi tetap minta anak untuk mempertahankan permen lemon tadi di posisi yang awal. Nah, maka dari itu anak akan mulai menelan dengan kebiasaan yang baru yang lebih benar dibandingkan cara menelan mereka sebelumnya. Hal ini bisa mamis lakukan terus-menerus setiap hari sampai mamis rasa anak mamis sudah mulai bisa menelan dengan baik. Terapi lain yang bisa mamis lakukan adalah mekanoterapi. Jadi, mamis bisa pergi ke dokter gigi dan berkonsultasi. Nantinya, dokter gigi akan mengarahkan mamis untuk membuatkan beberapa alat atau piranti di dalam rongga mulut anak. Nah, alat-alat ini nantinya akan mencegah lidah si anak untuk bergerak maju menuju gigi depan mereka. Beberapa alat yang bisa digunakan itu ada yang pertama palatal clip atau bisa juga disebut tongue clip. Nah, jadi gambaran palatal clip ini dia akan memiliki pagar di bagian depannya sehingga lidah dia tidak akan bisa menjulur maju menuju ke gigi depannya. Maka dari itu lidah lama-kelamaan akan terbiasa untuk berada di posisi yang benar. Dan ada juga nih piranti lainnya yang namanya bluegrass appliance, sama seperti yang tadi ya. Nah, bluegrass appliance ini dia akan mencegah lidah anak untuk maju ke arah depan. Selain itu, dia kan ada roller nih di bagian tengah dari bluegrass appliance ini. Roller ini bisa dimainkan oleh lidahnya si anak. Nah, maka dari itu anak pun akan terdistraksi dan tidak akan memainkan rongga kosong yang ada di bagian depan dari rongga mulut mereka. Alih-alih mereka akan bermain dengan roller yang ada dari bluegrass appliance-nya. Nah, kita sudah membahas dua kebiasaan buruk yang paling sering nih dilakukan sama anak, yaitu kebiasaan thumb sucking dan juga kebiasaan tongue thrusting. Dua kebiasaan ini tuh saling berkaitan ya, mamis. Kalau tadi kita perhatikan juga alat-alat yang digunakan itu mirip-mirip. Selanjutnya kita move on yuk ke kebiasaan berikutnya. Nah, kebiasaan berikutnya yang akan kita bahas adalah kebiasaan mouth breathing atau kebiasaan bernafas melalui mulut. Nah, banyak nih anak-anak, bahkan mamis-mamis sendiri nih yang tidak sadar anaknya memiliki kebiasaan bernafas melalui mulut. Kita bahas yuk.
Sebenarnya, kondisi bernafas melalui mulut itu bisa saja terjadi ketika bagian hidung anak itu tersumbat, misalkan karena pilek atau karena amandel anak ternyata lagi bengkak. Jadi mereka kesulitan untuk bernafas melalui hidung. Nah, kita bisa katakan kebiasaan untuk bernafas melalui mulut itu ketika sudah tidak ada masalah nih di pernafasannya anak, di hidungnya anak itu juga udah nggak lagi mampet, tapi anak masih tetap memiliki kebiasaan untuk bernafas melalui rongga mulut mereka. Anak yang sering bernafas melalui mulut itu punya beberapa ciri-ciri, seperti suaranya mereka itu seringkali serak, atau ketika mereka bernafas itu mulut mereka terbuka sedikit sekali, jadi bibir atas sama bibir bawah mereka itu ada celahnya. Nah, ada juga nih beberapa tes sederhana yang bisa mamis lakukan di rumah untuk cek apakah anak mamis memiliki kebiasaan bernafas melalui mulut atau tidak. Tes sederhana yang bisa dilakukan itu disebut sebagai mirror test. Jadi, mirror test ini mamis bisa gunakan cermin dua sisi yang mamis letakkan di antara hidung dan mulut anak, seperti ini. Contohnya kayak gambar di sini nih. Kemudian nanti anak disuruh untuk bernafas secara normalnya mereka bernafas aja. Nah, nanti jika mamis lihat yang berembun itu adalah sisi atas dari kacanya, berarti anak memang memiliki bernafas melalui hidung. Tapi, kalau yang berembun ternyata yang di bagian bawahnya, itu berarti anak memiliki kecenderungan untuk bernafas melalui mulut mereka. Kalau mamis masih curiga nih, anak mamis bernafasnya melalui mulut, mamis bisa minta anak untuk menahan sejumlah air di dalam rongga mulutnya mereka. Nah, biasanya anak yang memiliki kebiasaan untuk bernafas melalui mulut itu tidak akan bisa melakukan tindakan ini terlalu lama. Jika kebiasaan bernafas melalui mulut ini tetap mamis biarkan, itu akan ada pengaruhnya loh ke bentuk wajah dari anak. Jadi anak bisa memiliki bentuk wajah yang seperti ini nih. Jadi tinggi wajah anak itu dia akan berubah dan anak akan mulai muncul gigitan terbuka. Kemudian pada bagian dagu mereka itu akan jadi pendek. Rahang bawahnya utamanya ya, itu juga akan tumbuh ke arah belakang. Rahang atasnya jadi sempit. Kemudian hidungnya bisa jadi bengkok, wajahnya jadi panjang dan juga sempit, jadi tidak ekspresif dan terlihat sangat lelah. Rahang atasnya sempit itu akan menyebabkan gigi-gigi anak jadi tumbuhnya tuh nggak rapi karena jadi nggak punya ruangan. Ya jadi giginya jadi nggak rapi deh. Nah, untuk penanganannya, mamis bisa datang ke THT dulu nih. Jadi dicek dulu ada nggak sih masalah di saluran pernafasannya anak. Dicek hidungnya, dicek amandelnya, tenggorokannya. Nah, nanti mamis harus lakuin perawatan dulu kalau memang ternyata di sana ada masalah. Nah, jika masalah di bagian pernafasannya anak tuh sebenarnya nggak ada, tapi anak masih tetap bernafas melalui rongga mulut. Nah, pada saat inilah mamis bisa datang ke dokter gigi, berkonsultasi dan minta dibuatkan suatu alat sama dokter giginya yang disebut sebagai oral screen. Oral screen ini bahannya tuh kayak karet mamis, tapi karet yang mungkin agak keras ya. Nah, pada awal-awal penggunaan oral screen ini juga dia tidak langsung ditutup, tapi akan disediakan beberapa lubang-lubang kecil untuk memungkinkan sejumlah udara itu lewat melalui rongga mulut anak. Karena kan penghilangan kebiasaan ini harus dilakukan secara perlahan ya mamis. Nah, setelah nanti anak dinilai sudah cukup mampu nih untuk bernafas melalui hidung, barulah lubang-lubang tadi itu akan ditutup sampai akhirnya tertutup semuanya dan anak masih dipakaikan oral screen untuk bisa membiasakan anak bernafas melalui hidung. Kebiasaan buruk berikutnya yang sering juga nih terjadi di anak-anak bahkan di orang dewasa loh, itu adalah kebiasaan bruxism. Bruxism itu apa sih? Bruxism adalah kebiasaan menggeretakkan gigi bahkan pada saat tidak sedang menelan atau mengunyah. Nah, kebiasaan bruxism ini biasanya akan terjadi di siang hari dan di malam hari. Tapi yang paling sering itu adalah bruxism yang terjadi di malam hari. Pada saat anak itu sedang tertidur dengan sangat pulas. Jadi, orang yang memiliki bruxism ini biasanya tidak sadar kalau mereka memiliki kebiasaan buruk bruxism. Yang sadar itu justru orang yang tidur di sebelahnya. Kebiasaan bruxism ini akan menyebabkan gigi menjadi terasah dan jadi aus. Kemudian, lapisan luar giginya itu akan hilang dan lapisan dalam gigi itu lama-lama jadi terbuka dan menyebabkan gigi menjadi sangat ngilu. Untuk mengatasi masalah bruxism ini, mamis bisa pergi ke dokter gigi dan melakukan konsultasi. Nah, nanti dokter gigi akan membuatkan suatu alat nih yang namanya adalah occlusal guard. Occlusal guard ini akan meminimalkan keausan gigi yang terjadi dan juga mengurangi kontak antara gigi atas dan juga gigi bawah. Sehingga kerusakan yang terjadi itu tidak akan berlanjut meskipun kebiasaan bruxism ini masih belum hilang. Oke, selanjutnya kita masuk ke kebiasaan terakhir yang akan Yulia bahas. Itu adalah lip habit. Jadi ada nih beberapa anak-anak yang memiliki kebiasaan untuk menjilat bibir mereka ataupun menggigit-gigit bibir mereka.
Jika Mamis menyadari anak yang memiliki kebiasaan eat habit ini, Mamis bisa pergi ke dokter gigi dan nanti dokter gigi akan membuatkan suatu alat yang namanya lip bumper. Nah, lip bumper ini dia akan mencegah anak untuk memasukkan bibir mereka ke dalam rongga mulut. Nah, gimana nih Mamis? Udah mulai kebayang ya kebiasaan buruk yang bisa dilakukan oleh anak dan ternyata berpengaruh nih pada pertumbuhan wajah dan juga rongga mulutnya anak. Share video ini jika menurut Mamis, video ini penting sekali untuk diketahui oleh Mamis-Mamis lainnya. Karena mencegah berkembangnya kebiasaan buruk pada anak adalah tindakan bijaksana yang bisa dilakukan sebagai orang tua. Terima kasih banyak ya Mamis sudah menonton video ini sampai habis. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa!